Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Murdiani dengan NIM 1913082 dari Prodi Teknik Elektroindustri. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang transformator. Transformator atau biasa disebut juga dengan trafo adalah suatu peralatan listrik yang mengubah daya listrik AC pada satu level tegangan yang satu ke level tegangan yang lain berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik tanpa merubah frekuensinya. Transformator biasa digunakan untuk mentransformasikan tegangan, menaikkan atau menurunkan tegangan AC. Selain itu, transformator juga dapat digunakan untuk sampling tegangan, sampling arus, dan juga mentransformasi impedansi. Pada umumnya, transformator terdiri atas sebuah inti yang terbuat dari besi berlapis dan dua buah kumparan, yaitu kumparan primer dan kumparan sekunder. Kedua kumparan ini tidak terhubung secara langsung. Satu-satunya hubungan antara kedua kumparan adalah flux magnetik bersama yang terdapat di dalam inti. Kumparan transformator yang terhubung ke sumber daya dinamakan kumparan primer, dan yang terhubung ke beban dinamakan kumparan sekunder. Selanjutnya, prinsip kerja transformator. Transformator bekerja berdasarkan induksi elektromagnetik yang muncul ketika sisi primer trafo dialiri arus listrik bolak-balik sebesar V1, maka pada sisi sekunder akan muncul tegangan induksi sebesar V2 yang disebabkan oleh timbulnya flux magnetik pada inti trafo. Jika arus listrik yang mengalir pada sisi primer adalah I1 dan sisi sekunder adalah I2, maka proses transformasi pada transformator sebanding dengan perbandingan belitan sekunder N2 dengan belitan primer N1. Arah flux di sini sesuai dengan arah arus dalam belitan dapat diketahui dengan menerapkan aturan tangan kanan, di mana aturan tangan ini menyatakan bahwa ketika kita menggenggam tangan kanan dengan merenggangkan ibu jari sepanjang sumbu kumparan atau lilitan dan 4 jari lainnya sepanjang arah arus dalam kumparan, maka ibu jari menunjukkan arah flux yang dihasilkan di dalam kumparan. Dalam persamaan matematis, proses transformasi dinyatakan dalam bentuk rasio transformasi, di mana tegangan primer per tegangan sekunder sama dengan lilitan primer per lilitan sekunder sama dengan arus sekunder per arus primer, atau V1 per V2 sama dengan N1 per N2 sama dengan I2 per I1. Selanjutnya ada jenis trafo, di mana ada trafo step up dan trafo step down. Pada trafo step up, jumlah lilitan pada kumparan primer selalu lebih sedikit bila dibandingkan dengan kumparan sekunder, atau NP kecil dari NS. Selanjutnya, trafo step up memiliki tegangan primer yang juga lebih kecil dibandingkan dengan tegangan sekundernya, atau VP lebih kecil dari VS. Sementara, untuk besarnya kuat arus primer lebih besar dibandingkan kuat arus sekunder, atau IP lebih besar dari IS. Untuk trafo step down, jumlah lilitan pada kumparan primer selalu lebih besar bila dibandingkan dengan kumparan sekunder, atau NP lebih besar dari NS. Trafo step down memiliki tegangan primer yang juga lebih besar dibandingkan dengan tegangan sekundernya, atau VP besar dari VS. Sementara untuk besar kuat arus, primer lebih kecil dibandingkan kuat arus sekunder, atau IP kecil dari IS. Selanjutnya, transformator beban 0. Dalam keadaan tanpa beban atau beban 0, maka tidak ada arus yang mengalir pada sisi sekunder trafo, di mana I2 sama dengan 0, sehingga arus dari sisi primer I1 akan mengalir sepenuhnya melewati inti transformator. Dengan demikian, transformator dapat dipresentasikan dengan rangkaian sederhana yang dinamakan rangkaian ekuivalen beban 0. Selanjutnya, transformator berbeban dan hubung singkat. Dalam keadaan berbeban, maka pada sisi sekunder transformer akan mengalir arus I2. Arus I2 bernilai maksimum
jika sisi sekunder dihubung singkatkan. Dalam keadaan ini, maka arus yang mengalir pada inti trafo dapat dianggap tidak ada atau nol, sehingga arus hubung singkat atau ISC dan tegangan hubung singkat atau VSC yang terukur dapat digunakan untuk menentukan impedansi ekuivalen trafo. Selanjutnya, efisiensi transformator. Efisiensi transformator didefinisikan sebagai perbandingan antara daya listrik keluaran dengan daya listrik yang masuk pada transformator, di mana efisiensi sama dengan PS per PP dikali 100% atau efisiensi sama dengan VS dikali IS per VP dikali IP dikali 100%. Selanjutnya, konstruksi transformator. Pada umumnya, konstruksi transformator terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut, yaitu yang pertama ada inti core yang dilaminasi, yang kedua dua buah kumparan primer dan kumparan sekunder, yang ketiga tangki, yang keempat ada sistem pendingin, yang kelima terminal, dan 6 ada bushing. Secara umum, transformator dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut konstruksinya, yaitu yang pertama tipe inti. Pada transformator tipe inti, kumparan mengelilingi inti dan konstruksi dari intinya berbentuk huruf L atau huruf U. Yang kedua ada tipe cangkang. Pada transformator, tipe cangkang kumparan atau belitung transformator dikelilingi oleh inti dan konstruksi intinya berbentuk huruf E, huruf I, dan huruf F. Sekian penjelasan tentang transformator dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian atau penjelasan saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.